Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lihat sebagai event mata kuliah perawatan kritis kelas 7A. Di sini alhamdulillah kita telah berkumpul untuk mengikuti meeting online untuk membahas terkait jurnal perawatan yang telah kita kerjakan beberapa minggu yang lalu. Baik, di sini semua kelompok akan presentasi. Untuk kelompok yang akan presentasi kelompok 1 sampai 6 mau diacak atau mau urut dari 1 sampai 6 teman-teman. Acak. Oke, diacak ya. Oke. Sekarang kan tanggal 15. Jadi yang pertama itu kelompok 1 berhubung kelompok 1 dan 1 tambah 5 6 berarti habis 1 5 6. Terus apa lagi? Tahun 2020 berarti kelompok 2. Terus kelompok 4 dan kelompok 3. Baik, sekarang berhubung berarti kelompok 5 terlebih dahulu nih Pak. Kelompok 5 terlebih dahulu Pak. Satu siapa? Untuk kelompok 1 perwakilan untuk presentasi. Untuk siapa yang akan presentasi? Secara singkatnya saja nggak apa-apa, intinya aja nggak apa-apa. Saya yang akan presentasi, Mas Wid. Oke, siap. Saya present screen ya. Bisa dimulai untuk kelompok 1. Iya bisa. Secara singkatnya saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfia, Nanda, dan Fadil. Kelompok kami telah menganalisa 3 jurnal. Yang kedua jurnal internasional dan yang pertama jurnal nasional. Di sini yang pertama jurnal nasional, nama penelitinya yaitu Indayani, Tika Puspitasari, dan Titik Miria Titik. Kedua dan ketiga di sini ada dari jurnal internasional, nama penelitinya yaitu Makaru Agere dan kawan-kawan. Jurnal ketiga Thomas Ledger, Kevisok, Timothy Erickson, Elizabeth Aguilera, Rizky Olamari, Rodrigo. Di sini tahun penelitiannya pada jurnal pertama yaitu pada Desember 2016, sedangkan pada jurnal kedua itu 9 Mei 2020, pada jurnal ketiga 5 Maret 2019. Judul jurnalnya pada jurnal pertama, evaluasi kesesuaian antibiotik definitif terhadap cranial outcome pada pasien anak dengan meningitis bakterial di bangsa rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat. Sedangkan pada jurnal kedua, comparative of antibiotic alone or in combination of corticosteroid in bacterial meningitis, a system review and New York meta-analysis.
Jurnal ketiga yaitu berjudul Impact of Antibiotic Therapy in the Microbiology of Alga Associative Ventricle and Meningitis. Next, metode penelitian pada jurnal ini yang pertama, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif, observasional dengan desain retrospektif untuk evaluasi menggunakan dengan rancangan deskriptif observasional untuk mengetahui gambaran antibiogram. Sedangkan pada jurnal kedua, metode penelitian yaitu uji coba secara acak, mengevaluasi intervensi farmakologis dan hasil klinis pada meningitis pakai meta-analisis data, efek varian standar menggunakan data, Collection Station Texas USA. Dalam kerangka kerja berkala dilakukan untuk menggabungkan semua data hasil DRSC yang membandingkan intervensi langsung antara kortikosteroid ditambah terapi antibiotik, terapi antibiotik dan terapi antibiotik mono, heterogenesis. Kemudian pada jurnal ketiga, uji usia waktu 2 bulan dengan HCAFM. Lanjut aja Mbak. Memenuhi Metodenya harus Mbak, lanjut aja. Oh ya. Waktu penelitian pada jurnal pertama 1 Januari 2010 sampai Desember 2015. Pada jurnal kedua dari awal hingga 8 Februari 2018 sampai 9 Februari hingga 9 Maret 2020. Waktu penelitian antara Agustus 2004, Agustus 2003, dan 2011. Tempat penelitiannya pada langsung ke hasilnya coba. Hasilnya aja nanti baru langsung pembahasannya. Hasil jurnal pada jurnal pertama, penggunaan antibiotik definitif untuk meningitis bakterial anak di RSUD Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2010 sampai 2015 berjumlah 63,33% atau 19 dan 36 sampai 36,11 pasien dengan hasil yang dideteksi sesuai dengan hasil sensitivitas 100% atau 11 pasien membaik. Antibiogram pada pasien anak dengan meningitis bakterial di RSUD Dr. Sarjito adalah pola bakteri gram positif sebesar 63,33%. Sedangkan untuk bakteri gram negatif adalah merekomen 100% dan amikasi 83%. Next. Iya, sebentar.
Untuk hasil pada jurnal kedua yaitu hasil menemukan perbedaan signifikan yang diamati untuk setiap perbandingan pengobatan kortikosteroid lanjutan dalam kombinasi dengan terapi antibiotik, basis terapi antibiotik mono, kortikosteroid ditambahkan dalam kombinasi dengan terapi antibiotik. 6. Bukti rendah. Menurut analisa CCR, untuk tingkat kemanjuran, terapi antibiotik rendah menempati peringkat pertama diikuti oleh kortikosteroid ditambah regimen antibiotik daripada terapi antibiotik mono. Menurut estimasi rasio, jaringan semua perawatan untuk setiap gangguan pendengaran kortikosteroid dan kombinasi dengan terapi antibiotik menunjukkan risiko yang lebih rendah secara signifikan dari setiap gangguan pendengaran dibandingkan dengan terapi antibiotik mono karena gangguan pendengaran terjadi pada tahap awal meningitis. Pengobatan yang tertunda tidak memiliki manfaat ketika ada suatu kerusakan permanen dari labirin